Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wal hadirin wa hadirat kita siap. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sadis. Al-haditsu as-sadisu an Abi Nasrin al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja'in al-At-Taridi yuhadditsu an Aba Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqol balaghani angka annaka taqulu minal jum'at ilal jum'at minas salat ila salat kafaratun lima bainahunna liman ijtanaba al kabaira. Hadis yang ke-6 ini menjelaskan tentang suatu amalan yang mampu menebus terhadap dosa yang menjadikan kafarat ataupun penebus suatu dosa yang telah dilakukan oleh kita sebagai hambanya. Mungkin ini bisa dilakukan supaya mungkin sebagian dosa-dosa kita setidaknya bisa terhapus sedikit demi sedikit. Diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya anna Arabiyan ata ilan nabi, sesungguhnya ada orang Arabi. Mungkin bisa dikatakan orang Arabi ini ya semacam orang desa lah, pelosok. Ada orang Arabi datang terhadap baginda Nabi. Mereka bertanya, orang Arabi ini bertanya, balaghoni angka annaka taqul, ya Rasulullah, sesungguhnya telah sampai terhadapku berita ataupun hadis yang telah kau ucapkan, ataupun ucapanmu telah sampai terhadapku, minal jum'at ilal jum'at minas sholat ila sholat kafaratun, bahwasanya jenengan telah memberikan ataupun telah mengabarkan bahwasanya dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat yang lainnya itu merupakan kafarat, merupakan panglebur dosa. Lima bainahunna, merupakan kafarat atas dosa-dosa yang terletak di antara dua waktu tersebut. Yang terletak di antara dua waktu itu. Bagi siapa? Liman ijtanaba al-kabairo, bagi orang-orang yang mampu menghindari terhadap dosa-dosa yang besar. Tuh. Jadi intinya hadis ini itu menjelaskan tentang suatu amalan ataupun bahwasanya dari mulai contohnya Jumat kemarin kita melaksanakan sholat Jumat, Jumat depannya lagi kita juga melaksanakan sholat Jumat. Nah, dari Jumat ke Jumat ketika kita bisa melakukan sholat Jumat, nah, intinya dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah. Ataupun dari sholat, contohnya tadi kita sudah melaksanakan sholat isya, kemudian sholat subuh pun kita melakukan sholat subuh. Ketika ada dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan di antara dua waktu sholat ini, maka dosa itu pun akan lebur, akan hapus disebabkan kita melaksanakan sholat. Mungkin kayak semacam inilah sebenarnya. Ketika kita memiliki hamba sahaya ataupun budak ya. Biasanya budak itu kan
Ketika seorang pemilik memiliki hamba sahaya, biasanya digunakan untuk diambil kemanfaatannya, baik itu disuruh bekerja ataupun lain sebagainya. Kalau contohnya kita memiliki hamba sahaya, hamba sahaya ini bekerjanya bagus. Kalau pas waktu bekerja ini bagus lah, tepat waktu, sregep bekerjanya. Tapi kadang di luar waktu bekerja, seorang hamba sahaya ini kadang ya namanya juga manusia, kadang berbuat keburukan, berbuat kejelekan, tapi masih di ambang batas wajar. Tidak sampai terlalu berat lah keburukan yang dilakukannya. Ataupun mungkin kita memiliki karyawan bawahan, bekerjanya bagus, tapi kadang memiliki kesalahan-kesalahan yang masih bisa dikatakan ditolerir lah, ataupun masih diambang batas wajar. Ketika melihat hamba sahaya ataupun karyawan yang melakukan kerjanya dengan baik, ya, kita pun tidak akan semena-mena memarahinya ataupun tidak langsung memecatnya. Setelah kerjanya juga bagus, jadi kadang melihat kerjanya bagus, ia melakukan kesalahan yang sekiranya sedikit ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu besar, kita pun masih lapang dada untuk memberikan maaf terhadapnya. Begitu juga dengan terhadap Allah lah. Ketika melihat hambanya masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sekiranya dosa-dosa kecil, tapi ternyata ibadahnya sregep, sholat 5 waktu ya sregep, Jumatan ya sregep, datang terus, sholat terus. Kadang Allah pun melihat hamba yang semacam ini, ya juga ibadah terhadap saya masih sregep, masih sungguh-sungguh. Melihat kejelekan ataupun kesalahan-kesalahan yang sedikit, Allah pun masih memaafkan, masih mentolerir lah, semacam itulah. Karena melihat hambanya masih sungguh-sungguh, masih sregep dalam beribadah, Allah pun akhirnya ya masih memberikan kafaroh, penglebur dosa, penghapus dosa, dengan catatan liman ijtanaba al-kabair, dengan catatan orang tersebut ya tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Mungkin kalau sekiranya dinisbatkan terhadap hamba sahaya ataupun karyawan, sekiranya karyawan kita tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal. Nah, itu. Begitu juga Allah akan memberikan ampunan terhadap seseorang yang ada dalam kasus semacam ini ketika memang hambanya tersebut tidak sampai melakukan dosa-dosa yang besar. Adapun dosa-dosa yang besar sebenarnya itu para ulama pun berbeda pendapat tentang masalah dosa-dosa yang besar. Setidaknya kalau dalam masalah urusan Allah, minimalnya kita tidak boleh syirik, ya, menyekutukan, itulah. Untuk masalah hakullah itu tidak terlalu berat sebenarnya. Ataupun kita juga tidak melakukan dosa-dosa yang kecil yang sekiranya itu terus-menerus dilakukan. Kalau sekiranya melakukan dosa-dosa yang kecil tapi kok istiqomah dilakukannya terus-menerus, ini malah akan menjadi dosa besar, ya. Mungkin untuk masalah hakullah itu tidak terlalu berat sebenarnya. Asalkan jangan sampai menyekutukan Allah. Itu catatannya. Tapi yang berat itu adalah dosa-dosa yang sekiranya kita ta'alluqnya ataupun hakul adami. Yang sering kita lakukan dosa besar itu adalah hakul adami. Seperti halnya hakul adami, ya kalau dicontohkan itu ya semacam kalau kita seorang anak itu kadang ukukul waliden, durhaka terhadap orang tua, itu juga termasuk dosa yang besar. Ataupun ada yang mengatakan lagi menyihir orang, itu juga termasuk dosa yang besar. Kemudian kalau di sini adalah qatlun nafsi, membunuh, ataupun yamin al-humus, bersumpah dengan sumpah yang palsu. Itu kan semuanya ta'alluqnya ataupun hubungannya dengan manusia. Kalau dengan Allah itu ya semacam itu, tidak terlalu berat sebenarnya. Penting kita jangan syirik dan juga jangan melakukan dosa kecil secara mudawamah ataupun secara kontinu. Itu insya Allah kita akan terbebas dari dosa-dosa yang besar yang ta'alluqnya ataupun hubungannya dengan Allah. Tapi yang kadang sering kita lakukan dosa-dosa besar itu yang benar-benar sulit untuk dijaga adalah hubungan kita dengan manusia. Tuh, banyak lagi lah. Bahkan kalau menurut Imam Ats-Tsauri, kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap hamba yang lain
itu dikatakan dosa besar. Banyak lagi lah untuk masalah tafsiran dari al-kabair ini, memang banyak para ulama yang menyebutkannya. Kemudian bahwa Rasulullah lagi na'am. Qala Rasulullah na'am. Tsumma zada faqala al-ghuslu yaumal jum'at kafaratun wal masyu ila jum'at kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amali isina sanatan. Bahkan mandi untuk melaksanakan sholat Jumat ini juga merupakan suatu kafaroh, panglebur dosa. Berjalan juga menuju sholat Jumat ini juga sama, merupakan kafaroh terhadap dosa. Wa kullu qadamin, dan setiap langkah, ya, setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju sholat Jumat juga, ini ibaratkan pekerjaan, suatu pekerjaan baik yang dilakukan selama 20 tahun. Itu sangat istimewa sekali sebenarnya. Fa idza faragu minal jum'at ujiza bi amali mi'ata sanatin. Bahkan ketika setelah sholat Jumat, kita juga akan diganjar, akan diberikan pahala oleh Allah sebanyak pekerjaan yang dilakukan selama 200 tahun. Kenapa kok Allah sampai memberikan pahala ataupun derajat yang sungguh begitu besar terhadap seseorang yang melakukan sholat Jumat? Karena memang melihat sholat Jumat ini sudah masyhur ya, namanya sholat Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam ya. Mungkin kalau dinisbatkan terhadap kita seakan-akan hari Jumat ini adalah hari istimewa bagi Allah. Bahkan hari Jumat ini lebih istimewa daripada Yaumul Id wa Yaumun Nahar. Lebih istimewa daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu seakan-akan hari yang istimewa bagi Allah. Begitu juga kan kadang kita ya, ketika kita memiliki hari yang istimewa, mungkin ulang tahun dan lain sebagainya, ternyata dihadiri oleh seseorang, kita juga kan merasa bangga sekali, merasa bahagia sekali. Kalau toh sekiranya mungkin kita memiliki harta yang banyak, mungkin kita juga akan memberikannya terhadapnya. Jadi saking lomannya Allah, saking dermawannya Allah, ketika seorang hamba menghadiri hari yang istimewa bagi Allah, yakni hari Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat, Allah tidak tanggung-tanggung untuk memberikan pahala terhadap seorang hamba tersebut. Karena bagi Allah hari Jumat itu merupakan hari yang sangat istimewa, sehingga disebutkan hari Jumat ini adalah hari yang Sayyidul Ayyam. Tuh. Sama seperti halnya bulan Ramadan juga kan termasuk hari yang istimewa, sehingga amalan-amalan juga sama Allah tuh banyak yang dilipat gandakan. Itu salah satu fadilah, mungkin ya, fadilah ketika kita melaksanakan ataupun ibadah dari Jumat ke Jumat ataupun dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, menjadikan suatu kafaroh, panglebur dosa. Rawah hadzal hadis Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa dzukira annahu kana tajiran waqtal jahil. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian untuk masalah ceritanya, ini menceritakan tentang kisahnya Abu Bakar sebelum Abu Bakar masuk memeluk agama Islam. Dahulunya kana tajiron waqtal jahiliyah. Abu Bakar itu sebelum masuk Islam, beliau adalah statusnya sebagai pedagang. Sebagai pedagang. Wa kana sababul islamihi innahu ra'a ru'yan fis Syam fara'a fi manamihi anna syamsa wal qamar yakunani fi hijrihi fa akhadhahuma bi yadihi wa dammahuma ila sadrihi wa labisa alaihima ridaahu. Ketika itu sebelum Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar ini bermimpi, ro'a ru'yan, bermimpi melihat di tanah Syam itu, ya, ia bermimpi seakan-akan berada di tanah Syam, melihat matahari dan juga bulan berada fi hijri, berada di pangkuannya. Ada matahari dan bulan seakan-akan ada di pangkuannya. Kemudian fa'akhadhahuma biyadihi, Abu Bakar pun mengambilnya, memeluknya. Wa dammahuma ila sadrihi, memegang dan memeluknya, didekaplah mungkin, didekap fi sadrihi, di dadanya. Ketika sudah dipegang dan didekap di dadanya, kemudian Abu Bakar memakaikan rida itu, selendangnya, memakaikan selendang terhadap
syams, matahari dan juga bulan. Falama intabaha dhahaba ila rohib an-nasoro. Ketika ia bangun, ini kan mimpinya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bangun, ternyata Abu Bakar langsung pergi terhadap rohib. Rohib itu ya semacam kalau sekarang mungkin pastur lah, ataupun pendeta. Rohib ataupun rohibnya orang Nasrani ini. Tapi rohib ini memeluk agama Nasrani juga memang belum terkontaminasi. Ya, kalau sekarang kan Nasrani sudah bukan ahlul kitab, tapi kalau rohib ini, kalau rohib yang memeluk agama Nasrani ini memang benar-benar ahli kitab yang memang belum tercampur oleh Nasrani, bukan, intinya berbeda dengan Nasrani yang sekarang. Tuh. Memang benar-benar memeluk agamanya Nabi Isa yang murni. Tuh. Bertanya, lias alahu an ru'ya, ia bertanya tentang mimpinya. Fahadoro waqala ar-ru'ya wa talaba minhu at-ta'bir. Intinya Abu Bakar datang terhadap rohib tersebut untuk menanyakan mimpinya dan menanyakan apa sih tafsiran dari mimpinya tersebut, atau bahasanya kalau di sini takbir ya. Takbir dari mimpinya itu apa? Ya. Setiap mimpi itu kan kadang sebenarnya ada makna yang tersirat. Cuman mungkin kitanya yang nggak tahu. Mungkin intinya ada makna yang tersirat. Kadang ada makna yang tersirat. Kemudian faqala ar-rahibu min aina anta. Rohib itu akhirnya bertanya, min aina anta, dari mana kamu? Dari mana asal kamu? Abu Bakar pun menjawab, qala min Makkah, saya dari Mekah. Qala min ayyi qabilatin, kamu berasal dari kabilah mana? Dulu kan kalau di Arab masih berkelompok-kelompok, masih berkabilah-kabilah. Qala min qabilatit Tamim, saya berasal dari kabilah Tamim, kata Abu Bakar. Qala wa ma sya'nuka, rohib itu bertanya lagi, wa ma sya'nuka, apa pekerjaanmu ataupun statusmu menjadi apa? Qala at-tijarah, saya sebagai pedagang, kata Abu Bakar. Akhirnya ini dijawab tentang masalah takbir mimpinya Abu Bakar. Qala sayakhruju fi zamanika rajulun hasyimin yuqalu lahu Muhammadun al-Amin. Kelak di zamanmu, kata rohib tersebut, akan ada seorang laki-laki dari kabilah Hashim yang bernama atau yang dipanggil Muhammad, yuqalu lahu Muhammad al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashim, ia berasal dari kabilah Hashim. Wa huwa yakunu nabiyyu akhir zaman, nabiyya akhir zaman. Kelak ia akan menjadi seorang nabi di akhir zaman. Laula dzalika lama khalaqallahu as-samawati wal ardina. Kalau toh sekiranya ia tidak ada, kata rohib tersebut, kalau sekiranya Nabi Muhammad tidak ada, maka Allah pun tidak akan menciptakan langit dan juga bumi. Ini maksudnya keistimewaan Nabi Muhammad. Ya. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi bahkan seisinya kalau sekiranya Nabi Muhammad tidak diciptakan. Mungkin kayak semacam inilah. Contohnya mungkin ada Pak Aang namu ke saya. Kalau sekiranya Pak Aang gak hadir hari ini, mungkin saya tidak akan membelikan daging sapi, daging kambing dan lain sebagainya. Gara-gara ada Pak Aang kesini, akhirnya saya membeli daging kambing, daging sapi dan lain sebagainya. Itu kan seakan-akan saya menyediakan hal tersebut, mewujudkan daging sapi, daging kambing dan lain sebagainya. Itu karena memang di dalam diri saya ada sisi keistimewaan terhadap Pak Aang. Begitu juga terhadap Allah. Allah menjadikan bumi dan juga langit dan seisinya gara-gara ada Nabi Muhammad. Semacam ini suatu keistimewaan terhadap baginda Nabi. Sehingga keistimewaannya tersebut pun terteteskan terhadap kita sebagai umatnya. Banyaklah kalau sekiranya kita membahas tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kemudian wama yakunu fihima, dan juga Allah pun tidak akan menciptakan seisi bumi atau isi bumi dan juga langit. Wama khalaqa Adam
Wa ma khalaqal anbiya wal mursalin wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin wa khatimun nabiyyin. Tuh, bahkan Allah pun tidak akan menciptakan Nabi Adam dan juga Allah pun tidak akan menciptakan para nabi kalau sekiranya Allah tidak mewujudkan Nabi Muhammad. Beliau adalah sayyidul anbiya, beliau adalah pimpinan para nabi dan juga pimpinan para rasul sekaligus khatimun nabiyyin, pungkasan dari para nabi. Wa anta tadkhulu fi islamihi, kelak kata Rohib berkata terhadap Sayyidina Abu Bakar, kamu akan masuk terhadap agamanya, yakni agama Islam. Wa takunu waziron lahu wa khalifatan min ba'dihi, dan kamu juga kelak akan menjadi wazir. Kalau sekiranya mungkin bisa dikatakan tangan kanannya. Jadi seakan-akan Abu Bakar ini sudah diramal lah kalau zaman sekarang. Sudah diprediksi kelak kamu itu akan masuk terhadap agama Islam, agama yang dibawa oleh baginda Nabi, dan juga kamu akan menjadi wazir. Mungkin kalau gubernur atau tangan kanannya lah, tangan kanan baginda Nabi. Dan juga kamu akan menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Nabi. Dan hal itu kan ternyata kejadian. Ya. Setelah wafat baginda Nabi, Khalifah Abu Bakar kan diangkat sebagai khalifah. Bahkan sahabat yang paling baik adalah sahabat Abu Bakar. Sampai-sampai makomnya juga berada di pinggir makomnya baginda Nabi. Jadi sudah seakan-akan sudah diprediksi oleh rohib tersebut. Kemudian wahada ta'biru ru'yaka. Dan itulah takbir ataupun tafsiran dari mimpimu wahai Abu Bakar. Tuh, jadi takbirnya Abu Bakar ataupun tafsiran dari mimpinya Abu Bakar semacam itu. Tsumaqala, kemudian rohib ini juga berkata lagi, menjelaskan, wajadtu na'tahu wa sifatahu fit Taurat wal Injil waz Zabur wa inni aslamtu lahu wa qatamtu islami khaufan minan nasara. Kemudian dari rohib ini juga menjelaskan tentang sifat-sifatnya Nabi. Sesungguhnya kata rohib ini, saya juga menemukan sifat-sifat karakter-karakternya Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan juga dalam kitab Zabur. Memang sudah ada sebenarnya. Dan sesungguhnya, kata rohib ini, wa anta tadkhulu fi islami. Wa inni aslamtu, dan sesungguhnya saya juga masuk Islam. Ya, ternyata rohib ini juga ketika sudah mengetahui adanya baginda Nabi, ia juga masuk Islam. Namun waqatamtu islami, namun saya menyembunyikan keislamanku. Karena apa? Khaufan minan nasara, karena saya takut oleh kaum Nasrani. Mungkin ketika rohib ini ketahuan oleh kaum Nasrani masuk Islam, memeluk agama lain, ia mungkin akan dibenci, bahkan mungkin akan dibunuh. Makanya sebenarnya rohib ini juga sudah masuk, kelak akan masuk Islam, namun menyembunyikan akan keislamannya. Falamma sami'a Abu Bakr radhiyallahu anhu minar rohib sifatan Nabi raqa qalbahu. Ketika Abu Bakar mendengar penjelasan akan sifat-sifatnya baginda Nabi, ternyata raqa qalbahu, hati Abu Bakar pun luluh, lemes, tersentuh mungkin. Sehingga wastaqo ila ziyaratihi, bahkan Abu Bakar pun ingin mengunjungi baginda Nabi. Wastaqo ila ziyaratihi, beronto itu rindu ingin mengunjungi baginda Nabi, ya, karena mungkin gara-gara penjelasan dari si rohib tadi. Wa qadima ila Makkah wa talabahu wa fawajadahu. Akhirnya Abu Bakar pun pergi ke kota Makkah dan mencari baginda Nabi dan menemukannya. Wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mencintai baginda Nabi dan sungguh tidak sabar, tidak kuat ketika satu waktu pun tidak melihat terhadapnya. Sampai-sampai intinya la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi. Sampai-sampai Abu Bakar ini ketika 1 menit ataupun sa'ah, 1 jam mungkin, 1 jam tidak melihat baginda Nabi, ini sungguh sangat tidak sabar, tidak kuat. Saking sangat rindunya dan cintanya terhadap baginda Nabi. Sampai-sampai seperti itu kecintaan Abu Bakar.
sangat saking rindunya. Falamma tola al-amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman ya Aba Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i lima lam la tusallimu. Ketika waktu sudah agak lama, walamma tola al-amru, artinya sudah lama lah. Namun ternyata Abu Bakar ini sudah bersama Rasulullah agak lama, sudah lama, tapi belum memeluk Islam, belum menyatakan saya memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi, belum memeluk Islam. Hanya baginda Nabi bertanya terhadap Abu Bakar, yauman Aba Bakrin kulla yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i. Wahai Abu Bakar, kamu setiap hari datang terhadapku dan duduk bersamaku, wa tajlisu ma'i, dan duduk bersamaku. Lima lam tusallimu, mengapa kau tidak memeluk agama Islam, tidak masuk agama Islam? Pertanyaan baginda Nabi terhadap Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, lau kunta nabiyan falabudda laka minal mu'jizat. Akhirnya dijawab lagi oleh Abu Bakar, kalau sekiranya panjenengan ini nabi, wahai Muhammad, maka pasti falabudda laka minal mu'jizat, maka pasti engkau pun memiliki mukjizat. Jadi seakan-akan Abu Bakar ini menuntut Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizatnya, karena setiap nabi itu pasti ada mukjizatnya, ada mukjizat yang tampak lah. Ada mukjizat yang tampak dari menuntut untuk baginda Nabi menunjukkan mukjizatnya. Faqala an-nabiyyu alaihi salam, amma takfika al-mu'jizatu allati ra'aita fis Syam wa abbaruha ar-rahibu wa akhbaruka an islamihi. Hanya sama baginda Nabi dijawab, apakah tidak mencukupi akan mukjizatku yang telah kau lihat, dari takbir yang telah dijelaskan oleh rohib, orang-orang rohib agama Nasrani yang telah kau lihat. Jadi seakan-akan gini, baginda Nabi ini walaupun tidak melihat, walaupun tidak mengetahui secara langsung penjelasan si rohib tentang takbirnya yang dijelaskan terhadap Abu Bakar, tetapi ketika itu baginda Nabi langsung menjawab. Jadi langsung mengetahui, padahal baginda Nabi tidak menyaksikan, intinya. Baginda Nabi tidak menyaksikan penjelasan yang diutarakan oleh si rohib terhadap Abu Bakar. Tapi ketika baginda Nabi menjelaskan tentang mukjizatnya, apakah tidak mencukupi tentang mukjizatku, padahal rohib yang kau minta penjelasan akan mimpimu itu sudah menjelaskan terhadapmu. Jadi seakan-akan ada orang yang mengetahui tanpa menyaksikan, semacam itulah. Baginda Nabi langsung mengetahui perihal Abu Bakar. Mungkin sekarang pun juga banyaklah karomah-karomah para ulama yang kadang kerentek di dalam hati tapi sudah disebutkan, tapi itu karomah. Semacam itulah gambarannya. Akhirnya ketika Abu Bakar merasa yakin, loh baginda Nabi padahal tidak menyaksikan akan cerita rohib tersebut, tapi kok kenapa beliau bisa mengetahui? Akhirnya Abu Bakar pun, falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu qala asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa hasuna islamu. Dan akhirnya ketika mendengar penjelasan tadi, mendengar mukjizat tadi, akhirnya Abu Bakar pun langsung masuk Islam. Itu. Ini aslinya tentang, kalau ceritanya ini hanya sebatas menceritakan tentang sejarah sebelum Abu Bakar masuk Islam. Al-hadits al-hikayatul ukhra, mungkin ini penjelasan dari hadis yang ke-6 tentang masalah penebus dosa. Intinya ketika kita bisa melakukan sholat 5 waktu, itu juga merupakan suatu penebus dosa bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan di antara waktu-waktu sholat itu. Tapi catatan, dosa yang dilebur adalah dosa-dosa kecil, dan juga catatan yang lain, selama kita tidak menjauhi, tidak melakukan terhadap dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumat teh